Cerita berlanjut ketika Xiaoyan melawan 3 Raja Naga. Dua sosok cahaya disertai dengan keinginan membunuh yang mengguncang bumi datang ketika Xiaoyan berjuang untuk menarik napas. Mereka adalah Raja Naga Selatan dan Barat, dan mereka tampak sangat marah. 3 Raja Naga besar telah memukul sedemikian rupa oleh seseorang dari anggota generasi muda. Hanya memikirkan hal itu menyebabkan pikiran rasional keduanya diatasi dengan kegilaan. Bajingan kecil, pergi dan mati. Ekspresi Raja Naga Selatan itu ganas. Lengannya berubah menjadi cakar besar yang tanpa ampun menghantam kelapa Xiaoyan. Jika telapak tangan ini menyerang Xiaoyan, kepala Xiaoyan akan berakhir menjadi kabut berdarah. Melihat cakar naga yang diperbesar dengan cepat di depannya, tubuh Xiaoyan mulai bergetar di hadapan ancaman yang begitu mematikan. Jantung di dada Xiaoyan tiba-tiba mulai berdetak kencang. Garis darah aneh yang tersembunyi di dada mulai mengalir keluar dengan tenang, dengan cepat memasuki banyak pembuluh darah di dalam tubuhnya. Setelah merasakan bahwa darah mengalir ke pembuluh darahnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatannya yang benar-benar habis. Seketika kembali dalam sekejap. Selain itu, ia bahkan tampak lebih kuat dari kondisi puncak sebelumnya. Ini adalah perubahan mendadak ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia dengan cepat pulih dan bersiap untuk berburu menghindar ketika cahaya kemasan yang sangat terang tiba-tiba melintas melewati matanya. Mata Xiaoyan kaget ketika cahaya kemasan melintas karena dia melihat lengan Raja Selatan yang ditebas, tempat di mana lengan patah sangat halus. Kejutan itu dengan cepat menghilang. Xiaoyan tiba-tiba menoleh hanya untuk menemukan sosok berambut ungu yang perlahan berjalan di udara. Pedang emas seperti cairan perlahan mengalir melalui tangannya, sementara kekuatan penghancur diam-diam menyebar darinya. Pada saat yang sama, suara sedingin es misterius menyebar dengan tekanan. Kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu di penjara naga jika kau berani menyentuhnya. Rambut ungu panjang secara alami milik Xian, tapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan mengerikan yang menakutkan. Tekanan ini berasal dari pedang emas seperti cairan yang dipegang oleh tangannya. Raja Naga Selatan menutupi lengannya dengan mata yang pudar. Setelah berubah menjadi lengan naga, perlindungan tubuhnya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Apalagi jika dia menerima pukulan langsung dari Doseng Bintang 5, lengannya tidak mungkin terpotong dengan mudah. Pedang pembunuh naga. Apakah itu pedang pembunuh naga? Kamu telah memanggil pedang pembantai naga. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kelapanya. Dia memandang Xian berjalan di udara. Akhirnya matanya berhenti pada pedang emas seperti cairan yang dia pegang. Matanya menyusut saat seruan kaget yang berisi ketakutan menderu dari mulutnya. Jantung Raja Naga Barat di samping juga bergetar. Mata itu menunjukkan ekspresi kejutan di dalamnya. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat pedang emas seperti cairan di tangan Xian. Ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya. Pedang pembunuh naga bukanlah senjata. Sebaliknya, itu adalah skill Dou yang sangat kuat yang dimiliki oleh suku naga Void kuno. Keterampilan Dou ini hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan paling murni. Bahkan 3 Raja Naga besar tidak dapat menggunakannya. Tetapi tidak ada dari mereka yang pernah mengharapkan Xian saat ini dapat memanggilnya. Harus diketahui bahwa bahkan Kaisar Naga terakhir harus mencapai kekuatan Doseng Bintang 6 sebelum bisa memanggil pedang pembantai naga. Namun, Xian hanya berada di kelas Doseng Bintang 4 awal. Pedang pembunuh naga, seperti namanya, secara khusus digunakan oleh pembunuh naga. Ini bisa dianggap sebagai teknik yang hanya dimiliki oleh Kaisar Naga. Kecuali kekuatan seseorang yang jauh melampaui naga kuno yang memegang pedang pembantai naga, naga kuno akan menjadi lemah seperti ditabrak di bawah pedang. Semua orang di Pulau Naga Timur membeku pada saat ini. Mereka mengangkat kelapanya. Semua mata mereka mengandung ketakutan yang kaya saat mereka melihat sosok yang berdiri di ruang kosong. Bahkan seseorang ahli seperti Xuan Mo tanpa sadar merasakan tubuhnya bergetar. Mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari keturunan mereka. Pedang pembantai naga adalah hal yang paling ditakuti oleh semua naga Void kuno di dalam hati mereka. Kaisar Naga benar-benar memanggil pedang pembantai naga. Banyak tetua di Pulau Naga Timur bergetar saat melihat ke alam kosong. Mereka begitu bersemangat hingga air mata mengalir di wajah mereka. Seorang Kaisar Naga yang bisa memanggil pedang pembantai naga adalah Kaisar Naga sejati. Oleh karena itu sejak saat ini, Xian akhirnya memiliki kekuasaan untuk memerintah seluruh suku Naga Void kuno. Pedang pembunuh naga telah muncul. Jelas sekali siapa Kaisar Naga itu. Kalian semua harus berhenti bersikap keras kelapa. Hati-hati jangan sampai berakhir dalam keadaan mengerikan ketika pedang pembunuh naga menimpa kalian semua. Tetua Zuli dari Pulau Naga Timur melayang di udara dan meraung keras. Ekspresi beberapa prajurit dari 3 Pulau Naga berubah setelah mendengarkan raungan ini.
Bahkan Suanmo dan tetua lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tekanan pedang pembunuh naga memancar ke seluruh alam kosong, menyebabkan mereka merasa sangat gelisah. Mereka merasa seolah-olah benda yang mampu membunuh naga seperti sedang menyembelih ayam, tiba-tiba akan turun dan menimpa kelapa mereka. Keheningan menyelimuti Pulau Naga Timur. Sesaat kemudian, beberapa prajurit dari 3 pulau itu tidak tahan lagi dengan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka. Mereka berlutut di ruang kosong di kejauhan. Tak lama setelah kelompok pertama orang-orang ini berlutut, semakin banyak naga kuno mulai membuat pilihan setelah berjuang. Dan pada akhirnya, mereka memilih untuk menyerah. Ekspresi Suanmo dan para petinggi kuat lainnya dari ketiga pulau itu memucat secara bertahap saat melihat lebih banyak prajurit berlutut. Mereka menyadari bahwa situasi hari ini telah ditentukan. Di masa depan, Pulau Naga Timur pasti akan jauh melampaui ketiga pulau naga besar. Raja Naga Barat dengan paksa menekan kengerian di hatinya ketika situasi di Pulau Naga Timur berubah drastis. Raungan dahsyat terdengar dan tubuhnya langsung mundur. Raja Naga Selatan tidak peduli dengan lengannya yang patah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat ia mundur. Pengkhianat, pedang pembunuh naga, eksekusi. Mata ungu Xian menatap kedua sosok yang mundur itu dengan acuh tak acuh. Suara sedingin es keluar dari mulutnya, dan pedang pembunuh naga perlahan diangkat dan diayunkan ke Raja Naga Barat. Pedang itu diayunkan ke bawah. Fluktuasi aneh merambat dari ujung pedang dengan kecepatan kilat. Pulau Naga Barat merasakan sesuatu saat pedang itu diayunkan ke bawah. Kengerian di matanya semakin intens saat raungan rendah keluar dari mulutnya. Lapisan demi lapisan sisik naga muncul di atas kelapa, tubuh, lengan, dan separuh tubuhnya. Sisik-sisik naga ini memiliki kilau aneh seolah-olah tak dapat dihancurkan. Namun, pertahanan yang sangat kuat ini hancur dalam sekejap. Energi aneh yang dipancarkan dari pedang pembunuh naga menembus ruang angkasa itu sendiri dan dengan lembut menembus tubuhnya. Fluktuasi itu berlalu dan ekspresi Raja Naga Barat langsung memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Ia dapat melihat luka besar yang tampak mengerikan mengalir di bahunya menuju pinggangnya. Sisik naga yang keras yang menutupi tubuhnya terbelah seperti tahu. Irisannya sangat halus saat darah segar mengalir di bawah sisik naga. Orang bahkan samar-samar dapat melihat organ dalamnya yang bergerak di dalamnya. Hanya dengan satu tebasan saja, Raja Naga Barat itu langsung terluka parah. Kekuatan pedang pembunuh naga memang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan saat melawan naga void kuno. Jeritan memilukan keluar dari mulut Raja Naga Barat, bagaikan jeritan yang mengguncang bumi. Rasa sakit hebat yang menembus jauh ke dalam tulangnya menyebabkan tubuhnya gemetar. Gelombang demi gelombang pusing terus menyerang pikirannya. Raja Selatan yang berada tidak jauh dari Raja Naga Barat merasakan anggota tubuhnya membeku setelah melihat tebasan itu terbentuk. Itu menelan ludah dengan susah payah. Ia berhenti memikirkan untuk menyelamatkan orang lain saat ini. Satu-satunya pikirannya adalah bergegas pergi. Kekuatan pedang pembunuh naga hampir membuatnya pingsan. Hati Xiaoyan dipenuhi keterkejutan. Dia sendiri telah menyaksikan betapa menakutkannya kekuatan pertahanan 3 orang itu. Bahkan teratai api pemusnah terkuatnya hanya melukai mereka. Tetapi tebasan lembut dari pedang Xian ini hampir merenggut nyawa Raja Naga Barat. Cepat kabur. Raja Naga Selatan meraung saat tubuhnya dengan cepat mundur. Raja Naga Barat itu juga mengerti bahwa dia hanya akan mati jika tetap tinggal. Dia meraih luka yang tampak mengerikan di dadanya, mengendalikan doki di dalam tubuhnya, dan dia mundur dengan panik. Xian perlahan berjalan melewati Xiaoyan. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan kedua orang itu melarikan diri. Ia sekali lagi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan lembut menebaskan ke bawah. Saat pedang itu menembus ke bawah, Xiaoyan melihat sehelai rambut ungu panjang milik Xian berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Pedang pembunuh naga itu menguras kekuatan hidup Xian. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat melihat perubahan pada rambut Xian. Karena kau ingin memojokkan kami sampai mati, aku akan melawanmu habis-habisan. Perasaan akan kematian yang akan segera datang langsung muncul di hati Raja Naga Barat dan Selatan. Saat pedang Xian menebas ke bawah, mereka berdua terluka parah. Mereka kemungkinan besar akan mati jika tebasan itu mengenai mereka. Terlebih lagi, pengalaman sebelumnya memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan mampu menghindari pedang pembunuh naga. Keduanya dipaksa masuk ke dalam keadaan gila. Seteguk besar darah berwarna kuning pucat tiba-tiba dimuntahkan dari mulut mereka. Lonceng Kaisar Naga. Darah emas itu dengan cepat menyebar di depan mereka berdua dan berubah menjadi lonceng emas setinggi 100 kaki yang melilit Raja Naga Barat dan Selatan. Fluktuasi aneh itu mendekat dengan kecepatan kilat setelah lonceng emas besar itu terbentuk. Ia bertabrakan dengan lonceng emas besar tersebut. Lonceng emas besar itu memancarkan gelombang riak melingkar begitu suara keras itu dikeluarkan.
Selatan. Lonceng emas besar itu meledak, dan riak yang ditimbulkan menghantam Raja Naga Barat dan Selatan. Satu kaki dari masing-masing Raja Naga itu terlepas. Dalam beberapa menit saja, kedua Raja Naga Agung itu telah menjadi Raja Naga yang lumpuh. Apakah menurutmu, para pengkhianat pantas melepaskan kekuatan Kaisar Naga? Senyum dingin muncul di wajah Xian saat dia menatap duo yang sangat menyedihkan itu. Pedang pembunuh naga di tangannya sekali lagi menebas tanpa ampun. Pedang itu tidak berhasil ditebas karena sosok Xian yang ramping gemetar setelah ia mengangkatnya. Seteguk darah berwarna emas gelap termuntahkan dari mulutnya saat ekspresinya memucat. Meskipun tebasan itu belum sempurna, tetap ada gelombang yang terpancar. Gelombang itu dengan cepat melesat menuju Raja Naga Selatan dan Barat. Dalam keadaan terluka parah, keduanya hanya bisa merasakan gelombang itu semakin mendekat dengan rasa terkejut dan takut. Namun, sesosok muncul dengan kecepatan kilat setelah keduanya hampir tersambar riak energi itu. Itu adalah Raja Naga Utara yang belum menampakkan dirinya. Dia mencengkram bahu keduanya dan memuntahkan seteguk darah emas. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan menghilang dari alam kosong itu dalam beberapa kilatan. Jeritan memilikuan terdengar dari arah mereka, melarikan diri tak lama setelah mereka menghilang. Jelas, mereka tidak lolos dari fluktuasi misterius itu. Ketiga Raja Naga Agung telah dikalahkan. Tubuh-tubuh anggota kelompok Suanmo di Pulau Naga Timur langsung membeku setelah mereka menyaksikan ketiga sosok malang itu melarikan diri. Tubuh mereka mulai bangkit dari tanah saat mereka berlari ke segala arah bersama beberapa tetua dari ketiga pulau naga tersebut. Akan menjadi tindakan bunuh diri jika mereka tetap tinggal di sini saat ini. Pedang yang sangat menakutkan. Xian melihat ke arah tempat ketiga Raja Naga itu menghilang sebelum matanya beralih ke pedang yang tampak seperti cairan di tangan Xian. Tanpa sadar, ia menarik napas dingin di dalam hatinya. Tubuh Xian tidak bergerak meskipun ketiga Raja Naga itu melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi niat dingin. Dia menatap ke arah trio itu menghilang. Sesaat kemudian, pedang emas yang tampak seperti cairan di tangannya bergetar dan hancur menjadi debu. Seteguk darah segar termuntahkan dari mulut Xian, sementara pedang pembunuh naga menghilang. Tubuhnya juga mulai perlahan jatuh. Dia segera bergerak maju dan menangkapnya. Hatinya tanpa sadar terasa sakit setelah melihat wajahnya yang pucat. Tampaknya penggunaan pedang pembunuh naga sangat melelahkan Xian. Tampaknya bukan sekedar kelelahan doki biasa. Aku baik-baik saja. Tatapan Xian tertuju kepada Xiaoyan. Senyum yang agak dipaksakan muncul di wajahnya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kelapanya setelah mendengarkan jawabannya. Dia hanya memeluk Xian dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya juga sangat buruk. Jika kekuatan garis darah yang dipancarkan dari dalam hatinya tidak menyembuhkan banyak bagian tubuhnya yang rusak, kemungkinan besar dia juga akan lumpuh dan menjadi cacat. Meskipun dia tidak lumpuh, Xiaoyan saat ini juga mencapai batas kemampuannya. Luka yang dia terima dari pertarungan melawan tiga Raja Naga sudah terlalu serius. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan beberapa pil bulat ke dalamnya. Dia melambaikannya ke arah Xian dan berkata, "Baiklah, makan ini. Ini adalah pil obat yang paling kau sukai." Xian tanpa sadar memutar matanya ke arah Xiaoyan setelah mendengarkan kata-katanya. "Apa kau masih memperlakukanku seperti anak kecil?" Kemudian Xian mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kelompok tetua Zuli dengan cepat terbang mendekat. Setelah itu, mereka berhenti tidak jauh dari Xian dengan hormat memanggil, "Kaisar Naga." Mereka cukup bijaksana. Mereka semua hanya melirik keduanya sebelum buru-buru menundukkan kelapanya. Wajah pucat Xian memerah samar-samar setelah melihat para tetua itu menundukkan kelapanya. Ia segera menenangkan diri dan berusaha berdiri dari pelukan Xiaoyan. "Tetua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja?" Tetua pertama menjawab, "Yang mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari Pulau Naga besar telah melarikan diri. Namun ada cukup banyak anggota dari suku Naga Void kuno yang memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur kami." Tetua pertama menjawab dengan hormat. Orang-orang yang ia sebutkan tentu saja adalah mereka yang berasal dari tiga pulau yang berlutut sebelumnya. Xian mengangguk sedikit dan menjawab, "Baiklah, terima mereka untuk sementara dan awasi mereka." Tetua pertama mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. Ketiga Raja Naga Agung itu adalah rintangan terbesar bagi penyatuan kembali suku Naga Void kuno. Ekspresi tajam terlintas di mata ungu Xian saat dia berbicara dengan suara yang lemah. "Raja Naga Barat dan Selatan telah dipotong anggota tubuhnya olehku. Bahkan jika mereka pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Raja Naga Utara saja tidak akan mampu mencapai sesuatu yang besar. Begitu Pulau Naga Timur pulih, kita akan melancarkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan." Xian memiliki konstitusi Naga Phoenix, tetapi ada tekanan yang mengalir dari kata-katanya saat dia berbicara.
Menghadapi tekanan ini, bahkan Xiaoyan diam-diam merasa sedikit terdiam. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil yang sangat serakah itu akan menjadi seganas ini setelah dewasa. Kelompok tetua pertama menghela napas lega setelah mendengarkan jawabannya. Dipahami, mereka menjawab dengan hormat. Tak seorang pun dari mereka berani tinggal lebih lama saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Xian yang sebelumnya menggunakan pedang pembunuh naga membuat mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xian menoleh hanya setelah melihat tetua pertama dan yang lainnya pergi, dan melihat ekspresi Xiaoyan yang agak aneh. Ia terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan menghela napas. Dibandingkan dengan Xian yang sekarang, dia masih lebih menyukai gadis kecil yang polos dan ceria yang suka duduk di sampingnya sepanjang hari saat menunggu makanan. "Kenapa kau harus menyebalkan?" Xian melirik Xiaoyan. Tiba-tiba ia mendekatinya. Senyum jahat muncul di wajahnya yang cantik saat ia berkata, "Apa kau tidak suka penampilanku seperti ini? Dulu aku sering melihatmu melirik tubuh kakak Sahilin." Wajah Xiaoyan memerah saat dia melirik Xian. Omong kosong. Xian menutup mulutnya dan tertawa pelan. Setelah itu, dia segera berhenti tertawa. Kemudian menatap Xiaoyan dan berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Jika kau tidak menahan 3 raja naga itu begitu lama dan melukai mereka dengan serius, pedang pembunuh naga yang belum matang ini tidak akan mampu menciptakan efek jera seperti itu. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku telah mengerahkan banyak usaha untuk membantu Xian menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dia telah memikirkan banyak cara untuk menarik suku ular piton tanah dalam 9 tenang ke pihaknya. Terlebih lagi, dia bahkan telah menangkap para ahli dari suku Finik Iblis Surga. Di sepanjang jalan, dia mengancam mereka dengan sanderai yang memaksa mereka mundur. Setelah bergegas ke sana, dia bahkan terlibat dalam pertempuran habis-habisan yang berdarah dengan 3 raja naga besar. Seandainya bukan karena tubuhnya yang kuat, dia mungkin benar-benar akan mati."